Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan servisan ya. Servisan kali ini itu datang dari tetangga ya, tetangga daerah rumah saya. Ini beliau kebingungan untuk menyervis mesin mesin strum ikan atau fish shocker ya. Nah dia itu kebingungan karena setelah diantar-antar ke tempat servis di sekitaran rumah saya itu nggak ada yang mampu ngatasi gitu katanya. Jadi lucu juga, jadi tetangga saya ini taunya kalau saya nyervis itu malah tahu dari YouTube gitu. Jadi tetangga saya sendiri pun nggak tahu kalau saya bisa nyervis model switching seperti ini. Oke, jadi itu cerita singkatnya aja ya. Lucunya tetangga saya pun nggak tahu kalau saya bisa nyervis seperti ini ya. Ya mudah-mudahan aja ini bisa terservis oleh saya. Oke, jadi ini adalah fish shocker atau alat setrum ikan. Ini model PDC ya. Jadi dia menggunakan sistem switching high frequency untuk step up-nya. Jadi ini rangkaian step up, rangkaian inverter yang sebelah sini, dan yang sini ini rangkaian PDC-nya. PDC itu kepanjangan aslinya itu dari pulseless direct current. Jadi tegangan output yang dikeluarkan dari alat setrum ini atau electric fish shockernya ini, jadi dia itu tegangannya DC tapi di pulseless gitu. Jadi tegangan DC-nya itu dicacah sehingga bisa mengejutkan ke ikan gitu. Jadi kalau misalkan yang dipakai untuk nyetrum itu hanya tegangan DC, itu efek kejutnya ke ikan itu tidak besar gitu. Nah, jadi harus dipasangkan sistem PDC atau pulseless direct current. Itu sih menurut saya sih mungkin teman-teman yang lebih kompeten dalam bidang strum ikan ini bisa mengkoreksi kalau misalkan ada salah kata dari yang saya ucapkan, karena saya tidak terlalu fak juga di bagian setrum menyetrum ini gitu. Oke baik, jadi ini sistemnya itu hanya rangkaian inverter dan rangkaian kalau saya bilang itu rangkaian pencacah menggunakan SCR. Oke, jadi ini SCR-nya ini ada 2 buah, dan yang ini sepertinya SCR juga ini. Yang ini sepertinya digunakan untuk switch. Ya, sepertinya untuk switch karena ini masuk ke gate. Oke, dan yang ini untuk switch juga sepertinya yang ini. Jadi ini digunakan untuk switch dan digunakan untuk cut under voltage. Jadi ketika tegangan di bawah 11 volt itu biasanya MOSFET ini akan cut off untuk mengalirkan arus masuk ke MOSFET switchingnya. Nah di sini ada 2 buah MOSFET switching ya. Oke, jadi ini kita lakukan pengecekan dulu ya. Ini kondisinya tuh sudah amburadul seperti ini ya, karena memang katanya udah pernah dicoba servis tapi nggak berhasil gitu. Oke, ini kita coba cek dulu untuk bagian switchingnya. Oke, untuk bagian switching ini kok sepertinya ada kebocoran. Oke, ini aman. Oke, nah ini 1 buah MOSFET ini sepertinya ada yang bocor.
Ini kita sambil pantau avometernya ya. Gak jelas guys, gini aja. Oke, ini. Nah, untuk MOSFET yang ini ada kebocoran resistansi ya, sekitar 48 ohm. Sedangkan yang ini aman. Oke, jadi bisa dipastikan MOSFET-nya ini rusak. Baik, kita coba cek untuk MOSFET yang di sini. Oke, MOSFET yang di sini aman. Oke, terus yang ini SCR-nya. Ini SCR-nya juga aman ya. Oke, lalu kita coba cek SCR yang di sini. Oke, ini sepertinya SCR-nya short ya. Oke, kesulitan kita. Oke, ini SCR-nya short. Kita coba buka aja. Oke, kita tes lagi. Oke, tetap short. Kita coba cek SCR yang sudah kita lepas. Oke, ternyata ini aman ya. Kita coba buka SCR yang satunya ini lagi, apakah dia short dari sirkuitnya atau dari SCR-nya. Oke, kita tes. Baik, jadi ini untuk jalur aman ya. Jadi tidak ada perangkat lain yang short dari PCB-nya ini. Dari boardnya kita coba tes untuk SCR-nya. Oke, jadi ini SCR-nya short ya. Oke, jadi untuk SCR-nya ini short yang satu, dan MOSFET ini terindikasi short. Baik, jadi ini langkah pertama, ini kita pastikan untuk rangkaian inverternya itu bekerja. Jadi ini akan saya ganti dulu untuk MOSFET-nya. Lalu nanti kita coba nyalakan apakah di sini nanti sudah ada tegangan outputnya gitu. Jadi kita pastikan dulu untuk sistem inverternya ini bisa bekerja dulu, baru nanti kita masuk ke rangkaian PDC-nya ini. Oke, jadi akan saya buka dulu untuk MOSFET-nya, akan saya ganti dulu MOSFET-nya, baru nanti kita coba nyalakan. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini ternyata setelah saya buka untuk MOSFET-nya ya, ternyata MOSFET-nya itu aman. Nah ini, nah ternyata yang short itu sirkuitnya. Nah ini, oke. Jadi yang short itu dari PWM-nya guys. Nah ini. Baik, jadi akan saya buka dulu ini untuk modul PWM-nya, akan saya teliti kira-kira rusaknya dari mana, atau coba kita ganti aja dulu IC-nya mumpung ini pakai soket ya. Oke, ini kita coba buka dulu. Oke, setelah kita buka, kita cek kembali. Kita cek. Oke, fix. Jadi yang rusak tuh IC-nya. Oke, ini. Baik, jadi ini akan saya ganti dulu untuk IC-nya. Ini IC-nya pakai seri apa ini? SG3525 ya. SG3525. Oke, akan saya carikan dulu IC-nya, baru nanti kita coba nyalakan kembali. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini setelah saya ganti ya untuk IC-nya. Oke, ini baik, kita coba tes. Nah,
ini sudah aman ya. Oke, tidak ada short. Oke, baik, jadi ini kita coba nyalakan aja dulu. Ini kita nyalakan tanpa menggunakan apa ini namanya, tanpa menggunakan SCR ya. Oke, atau kita coba pakai SCR aja. Oke, sekalian kita pasang SCR-nya aja, karena nanti kalau misalkan nyala itu nanti akan ada suara bergetar gitu. Oke, ini saya pasang SCR-nya. Nah, baik kawan, jadi ini setelah saya ganti ya untuk IC PWM-nya. Oke, baik, ini saya nyalakan ya, tapi ini nyalakan PWM aja. Untuk sistem switch ini belum saya nyalakan. Oke, ini kita cek untuk bagian gate-nya. Oke, itu kita kurangin ini. Oke, itu kok kecil banget ya. Nah, itu ini jadi ini untuk PWM nya sudah bekerja ya, jadi sikelnya sudah keluar. Loh, yang ini kok kecil banget load sikelnya, sedangkan yang ini full. Oke, kira-kira kenapa ini? Biasanya sih soketnya kurang rapet ya, bisa jadi karena ya seperti itu kalau pakai soket. Saya sendiri pun nggak suka pakai soket. Nah, ini sudah aman setelah saya tekan-tekan soketnya. Oke, jadi ini bisa kita simpulkan untuk PWM sudah bekerja. Oke, kita coba masukkan tegangan utama kita masukkan. Kira-kira ini udah mau bekerja apa enggak ya. Oke, ini di sini ya. Kita pasangkan di bagian kabel DC inputnya ini ya. Oke, lalu kita coba switch. Oke, ini mau nyala ya, mau nyala tanpa protect power supply saya, jadi bisa dipastikan ini sudah keluar tegangannya. Oke, kita lihat elko outputnya di bagian sini. Oke, di sini ya, kita cek untuk tegangan outputnya. Ini yang mana ya? Apa ini ya? Oke, kita coba switch. Nah, itu keluar tegangan 480 volt ya. Baik, jadi ini untuk sistem inverternya sudah bekerja. Oke, tinggal kita pikir untuk bagian sistem PDC nya. Oke, ini SCR-nya mana yang nggak rusak ya? Oke, ini aman.
Baik, kita pasangkan aja untuk SCR nya. Ini saya juga bingung ya, ini SCR ini harusnya di sini. Oh, ini kalau pas nyala lumayan kena kejutan tegangan 500 volt DC guys. Lupa barusan nggak dilepas. Oke, jadi yang ini harusnya MOSFET. Ini harusnya MOSFET, sedangkan yang ini harusnya SCR. Yang ini sih memang benar SCR serinya, cuma kok kecil gitu loh. Sedangkan ini kok ada SCR yang besar, dia ditaruh di sini. Ini sih pakai MOSFET aja ini sudah mampu sebetulnya, karena ini cuma rangkaian fan kontrolnya ini. Oke, kalau ini saya urut jalurnya, ini hanya untuk fan control. Oke, jadi ini akan saya carikan dulu untuk MOSFET yang kecil ya. Ini sepertinya MOSFET-nya IRF 840, sepertinya ini untuk MOSFET yang di sini. Sedangkan SCR-nya ini harusnya di sini. Seharusnya begitu. Jadi ini akan saya ganti dulu. MOSFET-nya saya taruh sini dan SCR-nya saya pindah ke sini. Karena ini hanya untuk switch ini kipas. Ya, hanya untuk switch kipasnya. Oke, jadi ini akan saya ganti dulu, baru nanti SCR-nya ini kita ganti di sini juga, baru kita coba nyalakan. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya rakit ya untuk power supply-nya. Bukan power supply, untuk setrum ikannya ya. Ini sudah saya beban, ini outputnya saya beban dengan bolam safety saya ya. Oke, ini kita coba switch. Oke, nah ini sudah berfungsi ya. Loh, kok mati? Oh, bebannya lepas mungkin. Entar kawan. Oh, bebannya lepas ya. Jadi kalau dia itu nggak ada beban ya, nggak berderi gitu, nggak ngebrus. Oke, kita coba lagi. Loh, kok nggak murup? Dari apa kira-kira? Jangan-jangan bolamnya mati. Wah, bahaya. Sepertinya nggak mati. Cuma memang kalau dia nggak ada beban itu nggak bunyi gitu, nggak ngebrus guys. Oke, apa ada yang lepas? Untuk SCR-nya adem ya, adem banget malah. Karena itu satu SCR itu bisa nahan arus sampai 65 ampere kalau nggak salah. Oke, kok nggak nyala? Padahal barusan sudah nyala. Oke, kita coba lagi ya. Oke, ntar jangan-jangan gara-gara soket IC ini lagi ya, karena memang kurang bagus biasanya kalau menggunakan soket IC ini. Biasanya sih saya lebih suka langsung disolder gitu memang. Oke, kita coba lagi.
Ternyata tetap nggak mau nyala. Baik, kita coba cek aja untuk tegangan outputnya. Kita pantau untuk tegangan output. Ini ternyata tegangan outputnya drop ya. Dia hanya 200 voltan. Padahal sebelumnya itu normalnya itu bisa sampai 500 volt. Ini cuma 300 ya. Mungkin masih ada masalah lain ini. Oke, kita coba teliti dulu kira-kira apa penyebabnya. Oke, kita coba switch. Honda ini normal nih, itu 400 volt ya. Cuma kok nggak mau bekerja. Oke, akan saya rapikan aja ini untuk bebannya, baru kita lanjut kembali. Nah baik kawan, jadi ini sudah selesai ya. Oke, jadi ternyata yang gak enak barusan itu karena VR-nya ya, karena VR-nya sudah mulai agak rusak, ngefong. Jadi ini saya ganti VR-nya, potensiometernya. Saya pakai merek Alpha ya. Yang ini merek biasa, pantas aja gampang rusak. Cuma sayangnya saya nggak punya stok untuk yang nilainya 500 kilo ohm. Jadi ini saya pakai yang 100 kilo ohm, tapi saya modif, saya tambahkan resistor di sini. Oke, baik, ini kalau kita coba nyalakan, ini sudah dapat nyala normal kembali ya. Nah ini. Oke, jadi ini sudah nyala normal kembali untuk setrumnya itu. Nah baik, jadi tapi ini nanti akan saya usahakan ya, saya usahakan untuk dapat potensiometer yang nilainya 500K supaya nanti hasilnya ini bisa maksimal ya. Jadi biasanya itu untuk aplikasi air yang dalam itu biasanya timingnya itu diperlambat supaya arus yang masuk ke dalam itu lebih kuat. Biasanya seperti itu. Kalau untuk air dangkal biasanya dia pakai frekuensi yang lebih tinggi supaya bisa pencacahannya itu bisa nyebar luas gitu loh. Itu apa ya, sepengalaman saya sih seperti itu. Baik, jadi intinya untuk alat setrum ikan ini sudah dapat nyala normal kembali. Jadi kerusakannya itu ada pada IC PWM dan SCR nya. Ini untungnya dibawakan SCR memang sudah disediakan ya, walaupun tadi masang SCR nya itu sempat keliru. Nah, SCR-nya tadi kan ditaruh di sini, padahal ini hanya untuk kontrol kipas saja. Sedangkan yang bebannya tinggi itu di sini karena ini bagian outputnya. Nah, oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.